Kalau kita lihat sejarah ya, isinya itu penuh dengan kisah-kisah peringatan. Cerita tentang tokoh-tokoh hebat yang tadinya di puncak, malah jatuh dengan cara yang paling mengerikan. Nah, pertanyaannya, apa sih yang mengubah anugerah terbesar mereka jadi malapetaka? Itulah yang akan kita bedah bareng-bareng hari ini. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita harus samain persepsi dulu soal konsep kuncinya, laknat. Ini bukan sekedar kemarahan biasa ya. Laknat itu adalah kondisi di mana pintu rahmat Tuhan itu tertutup rapat-rapat dan seseorang dibiarkan sendirian dalam kegelapan. Benar-benar terisolasi. Nah, dengan pemahaman ini, mari kita lihat gimana kondisi mengerikan ini bisa sampai terjadi. Dalam penelusuran kita kali ini, kita akan melihat 3 tipe orang, si pintar, si kaya, dan si berkuasa. Dari 3 kisah ini, kita akan coba mengungkap sebuah pola kehancuran yang ternyata mirip-mirip banget dan universal. Oke, kasus pertama kita ini adalah sebuah tragedi intelektual. Cerita tentang seorang cendekiawan yang super brilian, tapi ilmunya justru jadi bumerang yang menghancurkan dirinya sendiri. Coba deh bayangin, seberapa tinggi level spiritual orang ini. Balaam ini seolah-olah punya hotline langsung ke langit. Doanya tuh nggak pernah ditolak, langsung terkabul. Statusnya luar biasa banget kan? Nah, justru karena itulah kejatuhannya jadi semakin tragis. Proses kejatuhannya ini nggak instan, tapi selangkah demi selangkah. Pertama, dia ditekan sama penguasa. Awalnya dia masih nolak loh. Terus, dia mulai tergoda sama harta dan bujukan keluarganya. Disinilah prinsipnya mulai goyah. Lalu, dia sampai pada tahap mengabaikan peringatan Tuhan. Puncaknya, bahkan keledainya sendiri bisa melihat kebenaran yang dia udah nggak bisa lihat lagi. Akhirnya, pas dia nekat mau melaknat, Tuhan malah memutar balikan lidahnya. Sebuah spiral kejatuhan yang dimulai dari satu kompromi kecil. Dan disinilah ironisnya. Hukuman fisiknya itu jadi cerminan sempurna dari penyakit hatinya. Lidah yang dulunya mustajab, yang bisa menggetarkan langit, sekarang malah menjulur hina. Ini jadi simbol ketamakan yang nggak pernah ada puasnya. Ilmunya lenyap, kemuliaannya sirna. Oke, sekarang kita beralih ke tipe kedua. Seorang pria yang kekayaannya itu nggak terbayangkan. Saking kayanya, dia sampai lupa dari mana sebenarnya sumber harta itu berasal. Nah, kutipan ini udah langsung ngasih gambaran isi kepalanya kan? Sama sekali nggak ada pengakuan ke Tuhan. Buat dia, semua hartanya itu murni hasil kepintaran dan kehebatannya sendiri. Ini arogansi level tertinggi. Biar kebayang nih ya seberapa kayanya dia. Bukan hartanya loh, tapi kunci-kunci buat buka gudang hartanya aja. Saking banyaknya sampai harus diangkut sama sekelontok orang kuat. Ini visualisasi yang pas banget buat menggambarkan beban kesombongan yang dia pikul. Arogansinya ini naik level terus. Awalnya cuma dari pamer kekayaan yang bikin orang lain iri. Terus berlanjut ke menolak zakat, yang artinya dia menolak hak orang miskin atas hartanya. Belum cukup, dia sampai merancang fitnah buat menghancurkan nama baik seorang nabi. Ini eskalasi kesombongan yang udah nggak terkendali lagi. Sampai akhirnya, ya rencananya terbongkar di depan semua orang. Dan hukumannya pun setimpal banget. Orang yang begitu terikat sama harta duniawi, pada akhirnya benar-benar ditelan sama bumi, lengkap dengan semua harta. Harta yang tadinya dia banggakan, malah jadi kuburannya sendiri. Sekarang kita masuk ke studi kasus terakhir. Seorang raja yang punya kekuasaan absolut, saking absolutnya sampai dia berani menantang Tuhan secara langsung. Wah, ini dia puncak dari segala kesombongan. Namrud ini bukan cuma menolak Tuhan, dia mengklaim dirinya adalah Tuhan. Dengan sombongnya dia bebasin satu tahanan, terus ngeeksekusi tahanan lain. Seolah-olah dia itu penguasa mutlak atas hidup dan mati. Delusinya ini berkembang cepat banget. Mulai dari mengaku Tuhan pas debat. Terus pas dia kalah tolak dalam adu argumen, egonya yang terluka mendorong dia ke tindakan yang lebih gila lagi. Menyatakan perang melawan Tuhan. Dia beneran ngumpulin pasukan buat melawan langit. Dan disinilah letak ironi terbesarnya. Penguasa yang ngaku bisa ngatur hidup dan mati dikalahkan sama makhluk yang paling sepele, nyamuk. Dia mati dalam keadaan yang super memalukan sampai memohon kepalanya dipukulin cuma buat ngilangin rasa sakit. Akhir yang pas banget buat kepala yang terlalu sombong untuk bersujud. Oke, sekarang mari kita sambungkan ketiga kisah ini. Kelihatannya kan beda-beda ya. Ada yang soal ilmu, harta, ada yang kuasa. Tapi apa sih DNA spiritual yang sama-sama mereka miliki? Nah, pas kita jejerin kayak gini, polanya jadi jelas banget kan?
Anugerah terbesar mereka, ilmu, harta, dan kekuasaan, justru jadi pemicu kehancuran mereka saat digabungkan dengan satu hal, kesombongan. Mereka lupa kalau semua anugerah itu cuma titipan, bukan hak milik permanen. Tentu, cerita-cerita tadi skalanya epik banget ya. Tapi apa prinsip yang sama juga berlaku buat kita di zaman sekarang dalam skala yang lebih personal? Jawabannya, iya banget. Ini dia, salah satu contohnya yang paling dekat sama kita. Memutus tali silaturahmi. Ini bukan masalah sepele loh, prinsipnya sama persis. Ego, kesombongan, dan memutuskan hubungan yang seharusnya dijaga. Dampaknya itu serius banget, sampai-sampai rahmat Tuhan bisa terhalang turun ke sebuah lingkungan hanya karena ada satu orang di situ yang melakukannya. Ini seolah membawa pelajaran kuno Sadi langsung ke depan pintu rumah kita masing-masing. Dan ini jadi pertanyaan terakhir buat refleksi kita semua. Ilmu kita, harta kita, jabatan kita, apapun bentuknya, bisa jadi jalan menuju kemuliaan atau malah jadi jurang kehancuran. Pertanyaannya, apakah kita menggunakannya dengan rasa syukur dan rendah hati atau dengan kesombongan yang bikin kita buta? Karena sejarah sudah membuktikan, garis batas antara keduanya ternyata tipis banget.